wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini kami bertiga akan memberikan sebuah pendapat mengenai program untuk mahasiswa atau generasi Z dalam literasi digital dan pandai-pandai untuk melawan sebuah hoaks melalui berita. Saya bertanya kepada kalian, menurut pendapat kalian, bagaimana program yang dibuatkan khusus untuk mahasiswa dalam melawan hoaks melalui literasi digital ini? Menurut pandangan kalian seperti apa? Seperti halnya kita ketahui, kita sendiri adalah generasi Z dan juga kita adalah mahasiswa. Program tersebut itu sangatlah positif menurut saya, dikarenakan kita sendiri itu sudah hidup di area atau di zaman yang apa-apa itu kan internet, berita atau apapun itu semua dilalui melalui internet. Nah, dengan kita literasi digital yang baik, menerima informasi yang benar, maka kita itu sudah melawan sebuah hoaks. Jangan sampai kita sendiri menyebarkan sebuah berita yang tidak benar, maka kita adalah sebuah penyebar berita yang hoaks. Maka kita pandai-pandai dalam melakukan literasi digital atau membaca sebuah berita dengan benar dan membagikan sebuah berita juga dengan benar. Oke. Kalau menurut pandangan ya, kalau saya kayak melihat generasi ini dalam hoax itu adalah hal yang sangat positif karena ini menunjukkan kesadaran bahwa mereka memiliki kesadaran atas pentingnya informasi dan kebenaran dan akurasi terhadap ini itu melawan hoax. Pak, ini menurut saya kebanyakan sekarang generasi Z itu menerima hoaks, gampang menerima hoaks. Maka dengan program yang dibuatkan khusus, bahkan Bawaslu itu saja memberikan pendapat untuk generasi Z atau mahasiswa itu supaya bisa melakukan literasi digital atau pandai-pandai membaca sebuah informasi. Maka kita juga jika menerima sebuah berita atau informasi itu jangan perlu dipercaya. Kita harus mencari sumber yang akurat dimanapun itu, membaca dengan baik agar kita juga yang memberikan informasi balik itu sudah benar supaya kita tidak tercatat bahwa kita juga adalah generasi Z yang menyebarkan sebuah hoaks. Saya sangat setuju dengan pendapat yang Pak, karena generasi Z secara umum dikenal sebagai generasi yang kritis terhadap informasi. Mereka cenderung mempercayai dan mereka lebih mampu menemukan sumber informasi yang dapat dipercaya. Iya, seperti itu. Upaya mereka melakukan program tersebut itu sangatlah baik. Ya, seperti yang kita ketahui dia mengatakan bahwa generasi Z itu generasi yang kritis kan. Mereka cepat-cepat mempercayai sebuah informasi yang belum diketahui sumbernya di mana, apakah benar atau tidak. Maka dengan itu ya kita sebagai generasi Z sudah ditekankan untuk menerima atau memberikan sebuah informasi itu mencari dulu informasi yang benar. Upaya mereka itu sangatlah bagus membuat program untuk mahasiswa. Karena kita sebagai penyambung masyarakat itu harus mempunyai informasi yang kuat agar memberikan informasi kepada masyarakat, teman sebaya atau yang lainnya itu agar lebih benar lagi begitu. Menurut kalian bagaimana ya kalau misalnya program tersebut masuk di Universitas Negeri Gorontalo di mana kan universitas kita sendiri itu? Bagaimana dengan itu ya? Apakah kalian setuju dengan Setuju dong. Soalnya soalnya di sini banyak yang menerima hoaks, banyak mahasiswa yang apa yang mereka lihat, apa yang mereka nonton itu langsung dibenarkan, langsung diceritakan kepada temannya atau siapapun itu tanpa mereka mencari tahu dulu kalau berita ini benar. Iya, Saya setuju sih. Kalau menurut kalian guys, berita hoaks itu adalah penyakit yang paling besar menyebar dan termasuk dampak negatif dalam dunia internet seperti juga sulit sih kalau digunakan. Karena literasi digital ini menurut saya juga
literasi digital. Literasi itu kan membaca, digital itu melalui internet kan. Jadi itu menemukan informasi lewat internet. iya, membaca internet. Hoax. Hoax itu adalah penyebaran berita yang tidak benar kan. Iya. Maka dengan itu kita harus pandai kan membaca, Mencari informasi. iya, Mencari mencari langsung asal-asal terima. terus menyampaikan. Dalam berita itu kan dikatakan bahwa akan membuat program tersebut dilanjutkan di beberapa universitas kan. Bagaimana dengan universitas yang notabene itu kan jauh? Apakah mereka akan kemari atau mereka membuat universitas itu membuat sebuah komunitas sendiri? Tentunya membuat komunitas sendiri ya. Tapi saya mau bertanya dulu, siapa yang menyelenggarakan itu? Siapa yang membuat? Dari banyaknya artikel itu saya melihat bahwa pemerintah, Bawaslu itu menyarankan untuk generasi Z agar lebih pandai membuat atau membangun literasi digital untuk melawan hoax kan. Jadi sudah banyak sih tanggapan-tanggapan untuk itu karena kan kita itu kan generasi Z, generasi yang mudah percaya dengan internet. Maka titik utamanya itu kan pada kita sebagai generasi Z. Untuk penyelenggara itu pemerintah sih, pemerintah untuk disarankan kepada kita mahasiswa generasi Z. Seperti itu sih. Saya sangat setuju karena sikap skeptis mereka terhadap hoax atau generasi Z terhadap hoax ini dapat membantu dalam mengurangi penyebaran informasi palsu dan mempromosikan literasi digital. Baik sih, tapi kan masih banyak negatifnya juga seperti yang kita ketahui saat ini kan, walaupun sudah disetakan, sudah dititik beratkan bahwa generasi Z itu harus pandai-pandai literasi digital, tapi melihat saat ini banyak juga kan, masih banyak juga yang tidak menerima atau menyebarkan hoax begitu. Menurut saya itu sangat sulit untuk kita mempercayai atau kita tidak hoax seperti yang tadi Pak katakan. Karena generasi Z ini rata-rata orangnya itu sudah malas membaca. Bagaimana mau kasih tingkatan itu literasi digital itu? Untuk itu meningkatkan literasi digital itu dari pribadi sendiri. Karena kan kita yang menerima informasi, kita yang membaca melalui internet kita atau handphone kita, maka kita ketika melihat berita, kita scroll baca sampai bawah mencari informasi supaya kan otomatis kalau menarik, video ini menarik atau berita ini menarik, pasti kita kan memberikan berita. Saya akan memberikan berita baru kepada dia, maka kita sebelum memberikan berita itu kita harus membaca terlebih dahulu, menyaring, memberikan mencari informasi. Tahu kalau berita itu benar atau tidak. Iya. Maka kita yang pertama mendapat informasi itu harus menyaring terlebih dahulu. Tapi sekarang ini kan berita mengenai hal-hal negara, hal-hal apa itu kan malas toh. Kebanyakan mungkin ya 80% generasi Z itu malas sekali untuk membaca berita tentang negara sendiri. Padahal itu sangat penting. Mereka akan semangat membaca berita-berita media sosial yang seperti artis-artis itu semangat sekali, tapi salahnya mereka Belum aktif ya. itu salahnya mereka itu membagikan kembali informasi itu biasanya tidak benar. Mereka memangkas kan, itu kan termasuk hoax. Jadi hoax ini hal yang besar. Sangat berpenyakit untuk generasi kita saat ini. Itu dosa nggak sih? Termasuk dosa. Tapi kan sekarang ini juga kan bukan hanya melalui internet atau bukan internet lagi, tapi internet tidak penyebaran berita secara lisan. Misalnya kan Mulut Nah. tanpa ada informasi. iya. Handphone. contohnya seperti saudari ini menerima
berita lain kepada terhadap orang lain, itu beritanya yang tidak benar, terus disampaikan ke saudara ini yang benar. Itu termasuk hoax juga. Iya, dalam Islam kan biasa kita katakan lah gibah. Iya. Bagaimana dengan orang yang menyebarkan berita hoax? Apakah itu ada hukuman tersendiri atau gimana sih? Tapi itu di dalam undang-undang itu seperti apa? Kayak bagaimana ya? Apa? Ya pasti kan ada. Pasti kan ada kan mungkin dalam pasal atau ya pasal untuk orang-orang yang membagikan video yang tidak benar, itu ada. Itu bisa dilapor. Bisa. Pencemaran nama baik bisa jadi kan? Atau cuma diberikan penjelasan diberikan itu selesai. Kalau udah sampai ke sana juga, saya sepertinya belum tahu sih. Jujur saja, saya sendiri tidak tahu soal hukumannya apa. Iya. Tetapi kalau dalam undang-undang itu pasti ada. Penyebaran berita tidak benar itu pasti ada. Pencemaran nama baik ya. Terkait program ini berarti sangat bagus ya. Iya, sangat bagus. Tinggal kita tunggu saja program itu masuk ke universitas Iya, kita semoga saja sendiri. sih masuk. Iya. Dan kita tidak menyebarkan lagi. Cuman dari sekarang kita sudah antisipasi memang ya sebagai generasi Z. Kita harus pandai-pandai loh membaca. Kalau ada komunikasi seperti itu, apa kalian ikut? Menghayal dulu lah, menghayal soal tahu ada yang Masuklah, masuk. Karena kita sebagai generasi Z yang harus harus menanamkan itu literasi digital untuk melawan hoax itu harus ikut itu komunitas. Boleh saja ada sih yang buat. Atau enggak kita sendiri yang buat sih? Hoax itu sering digunakan untuk mempengaruhi opini publik, menciptakan kebingungan, atau juga mencapai tujuan tertentu seperti keuntungan finansial atau politik. Nah, bagaimana kalau hoax ini berada di kayak sebagai politik? Iya, itu sangatlah negatif sih. Sudah saya sekarang tadi kan sebagai penyakit terbesar ya. Sangat tidak baik kalau masuk di dunia politik. Habis sih, karena kan mereka memberikan video berita-berita yang tidak benar mengenai politik. Nanti kan hancur negara kita kan kalau melalui politik. Sudah banyak kehancuran sih kalau di dalam politik, penyebaran hoax itu sudah banyak. Maka dengan itu kita akan menentangnya dengan literasi digital. Tapi kalian sendiri sebagai generasi Z ini, apakah kalian pernah menyebarkan hoax? Dalam ini saja yang tadi saudari bilang dari mulut ke mulut begitu. Selain handphone, selain gadget. Kalau pembagian secara lisan itu dari mulut ke mulut mungkin ya pernah sih, pasti ya, apalagi itu seperti tadi untuk kepentingan pribadi lah gitu, mungkin ada rasa sakit hati, nah itu tuh membuat video atau berita yang itu hoax sebagai kepentingan kita pribadi. Banyak orang sih seperti itu. Kalau untuk kalangan anak remaja itu kan kebanyakan tetap kepentingan pribadi yang diutamakan. Namun caranya kita membagikan melalui itu membentuk sebuah hoax yang tidak benar, kita membagikan karena sakit hati kita sendiri kan kita membagikan informasi yang tidak benar. Itu kan salahnya kita sendiri. Sakit hati ya. Hati. Jadi teman-teman, kita sebagai generasi Z jangan termakan dengan berita-berita yang tidak benar atau berita-berita hoax saat ini. Dan kita juga sebagai generasi Z harus ikut serta dalam literasi digital ini. Karena literasi digital itu sangat penting di era di zaman generasi Z ini. Ya, mungkin sudah sampai di sini dulu mengenai pendapat-pendapat kami tentang melawan hoax melalui literasi digital itu.
Semoga kita sendiri tidak menerima atau menyebarkan berita-berita hoax yang tidak benar. Semoga